tugas hukum bisnis tentang akta perusahaan. Ada yang tahu nggak akta perusahaan itu apa? Kalau menurut Sertado itu, akta perusahaan adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang ingin mendirikan sebuah badan usaha. Dan akta perusahaan ini adalah persyaratan yang wajib dipenuhi, terutama untuk badan usaha yang berskala besar. Terus fungsi pembuatan akta perusahaan yaitu yang pertama agar badan usaha berstatus resmi di mata hukum. Kedua, memberi peluang kepada para pengusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai badan usaha yang lebih besar. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum. Dan yang keempat, memberikan kejelasan status tentang kepemilikan suatu perusahaan. Oh gitu. Terus persyaratannya apa aja ya? Syaratannya yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi KK, yang ketiga pas foto untuk penanggung jawab, yang keempat pajak bumi dan bangunan pada tahun terakhir ini, yang kelima fotokopi surat kontrak perusahaan, yang keenam fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, yang terakhir itu harus foto kantor perusahaan. Kemudian jika semua dokumen yang disebutkan di tadi sudah lengkap semua, berarti yang pertama itu kita membuat draft akta perusahaan dengan mengisi formulir yang berdasarkan dokumen yang sudah Anda siapkan tadi. Kemudian yang kedua melakukan validasi dan revisi akta. Kemudian yang ketiga melakukan tanda tangan akta di hadapan notaris. Yang keempat yaitu pengesahan akta dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini rame-rame di sini lagi pada bahas apa sih? Ini loh, kita lagi bahas tentang pembuatan akta perusahaan. Kan sudah ada tugas nih tentang materi hak cipta. Dari kalian ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu banyak sih, tapi yang aku tahu tuh sedikit tentang pengertian hak ciptanya doang. Jadi hak cipta itu tuh hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memberi izin dengan tidak memberi batasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tapi dari pengertian yang kamu berikan, apa sih fungsi dan hukum yang ada di hak cipta itu? Nah, fungsi dan hukum dari hak cipta itu fungsinya menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Dan hukum dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan. Oh gitu. Tapi aku masih kurang paham nih sama pendapat kalian. Gimana kalau misal kita langsung ke notaris aja? Aku setuju. Terus bagaimana dengan kelompok kalian? Apakah kalian boleh saya? Ya, boleh. Udah, ayo kita bareng-bareng. Yuk. Permisi Pak, mohon maaf sudah menunggu Pak. Silakan. Kami dari Mahasiswa Bidang Keuangan ingin ayat 11 dari kampus itu mengenai hak cipta serta perusahaan. Jadi keperluannya tanya mengenai akta perusahaan dan pembuatan akta. Untuk pertanyaannya diajukan. Seberapa penting sih Pak akta perusahaan dalam suatu perusahaan itu? Baik. Seberapa penting? Menurut kami, saya sendiri itu penting karena sebuah perusahaan itu harus mempunyai badan hukum, harus mempunyai yaitu akta sendiri untuk pengakuan. Jadi ketika sebuah perusahaan untuk menanamkan modal atau berinvestasi, mereka harus mempunyai akta ke perusahaan itu sudah diakui oleh suatu badan hukum. Jadi yaitu kebebasan dan sudah diakuinya itu jadi mempermudah untuk meningkatkan suatu perusahaan atau perusahaan yang lain untuk
nantinya akta ini akan disahkan oleh notaris bila sudah usaha Anda akan mempunyai kekuatan hukum terkait kepemilikan usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi dalam berbisnis pun kita harus mengikuti aturan, karena semua itu ada aturan. Jika kita berbisnis mengikuti aturan, maka cara kita akan mudah. Mungkin itu sih Mbak pertanyaan Mbak. Dengan cara-cara itu apakah setiap perusahaan itu mewajibkan untuk membayar cukai? Baik, sebenarnya wajib atau tidaknya itu tergantung dari pembuat tersebut. Jadi menurut saya sendiri itu penting, karena hak itu harus diakui. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengakui hak intelektual tersebut. Karena di dalam undang-undang atau di dalam aturan pemerintah itu sudah ada aturannya bahwa hak cipta itu harus diakui dan harus diajukan. Mengapa demikian? Karena yaitu dikhawatirkan untuk diakui orang disalahgunakan. Karena apa? Tahapan Anda memikirkan sebuah produk dalam bisnis itu memerlukan banyak biaya, waktu, dan maka itu perlunya hak cipta untuk melindungi hak Anda tersebut. Jadi di sini akta perusahaan itu ada ketersinambungan. Membuat hak cipta harus ada akta perusahaan. Jadi dua-duanya ini penting juga. Dan yang ke-8 itu dokumen lainnya. Kemudian mengenai biaya dan waktu cipta tersendiri itu untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan itu 300, umumnya 600. Dan untuk pembuatan akta perusahaan sendiri itu kisaran sekitar 3 juta. Itu dua-duanya bisa lewat notaris, dan terus untuk hak cipta itu sekarang bisa melalui online. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan Mbak. Jadi apakah kalian berdua perlu saya tampilkan formulir yang tata caranya? Minta teleponkan Mas dulu ya. Mas, tolong ambilkan berkas atau dokumen yang ada di meja ya Mas ya. Nanti bawa ke kantor notaris saya. Terima kasih Mas. Ini Pak formulir yang Bapak minta. Ya, terima kasih Mas. Silakan kembali Mas. Ini berkas atau dokumen yang berisi formulir pendaftaran, tata cara, pengertian, bahkan pentingnya mendirikan sebuah perusahaan dan akta perusahaan itu, bagaimana cara membuat hak cipta, dan di sini sudah ada tata caranya. Nanti dibaca saja buat bahan diskusi teman-teman mbaknya di kampus. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ilmu yang Pak berikan bermanfaat bagi kami. Kami izin pamit pulang terlebih dahulu. Ya Mbak, silakan.